Ikatan Pilot Indonesia. Moving forward. Selamat siang, salam penerbangan anggota Ikatan Pilot Indonesia dan seluruh masyarakat penerbangan. Jumpa lagi bersama saya Pahlawan di dalam kajian materi Ikatan Pilot Indonesia. Tapi kali ini saya akan mengkaji atau membicarakan, mendiskusikan mengenai satu hal yang bukan materi teknis, tetapi materi umum. Apa sih untungnya berorganisasi bagi pilot Indonesia? Itu. Mengapa di dunia penerbangan atau di industri penerbangan itu kita harus berorganisasi? Gitu. Nah, untuk menjawab ini kita harus melihat lebih besar dulu. Ikatan Pilot Indonesia ini ada hubungannya atau benang merahnya dengan nanti yang dinamakan International Civil Aviation Organization atau ICAO. Terbang itu sifatnya global. Jadi bukan hanya lokal, sifatnya global. Artinya kita mungkin akan terbang ke negara-negara yang aturannya tidak sama dengan negara kita. Itu. Nah, bayangkan aja kalau kita terbang di negara-negara yang banyak itu, kalau aturannya tidak sama, akan betapa menyulitkan ya, dan betapa tidak safe-nya itu terbang karena sangat berbeda sekali aturannya dengan negara kita. Nah, makanya didirikan ICAO itu untuk supaya aturan atau kebijakan cara terbang gitu ya, itu bisa similar more or less. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam websitenya ICAO. Sebenarnya tujuannya tuh apa sih kok membuat organisasi ini gitu. Mari kita lihat vision dan mission daripada ICAO ya. Vision, achieve the sustainable growth of the global civil aviation system, tapi ini misinya nih teman-teman. To serve as the global forum of states. Jadi forum daripada negara-negara for international civil aviation. Yang mendiskusikan mengenai penerbangan sipil. ICAO develops policy, standards, undertake compliance audit, perform studies and analysis. Jadi ICAO itu mendevelop policy-nya. Itu standarnya. Ketika suatu negara atau negara-negara yang 193 ini ingin membuat suatu aturan atau kebijakan di dalam negaranya, ICAO yang mendevelop policy-nya. Standarnya bagaimana? Tapi nanti yang harus mengetok palunya bahwa di negara saya aturannya seperti ini, itu harus negaranya masing-masing, negara anggota daripada ICAO itu masing-masing. Nah, mari kita lihat siapa saja anggota daripada ICAO. Nah, kalau kita lihat sini, anggota daripada ICAO itu ternyata adalah negara atau pemerintah. Kalau bahasa Inggrisnya government, gitu kan. Artinya mereka ini adalah regulator, gitu, regulator di negaranya masing-masing, gitu. Kalau kita lihat di Indonesia, apakah bagian dari ICAO? Yes, Indonesia adalah anggota dari ICAO. Jadi lumrah kalau yang datang ke sana adalah pemerintah Indonesia ya, yang menaungi penerbangan. Tentunya di sini adalah Departemen Perhubungan, gitu ya, yang akan duduk di dalam rapat-rapat ICAO. Selain member state, selain anggota ICAO itu adalah negara-negara tersebut, ada juga yang namanya invited organization, gitu. Invited organization ini kalau kita lihat dari About ICAO ya, itu adalah industry and civil society groups and other concerned regional and international organization. Itu mereka akan diundang dan duduk di dalam rapat ICAO bersama Departemen Perhubungan atau Departemen Transportasi daripada negara-negara untuk membicarakan pembuatan kebijakan dan pembuatan peraturan mengenai penerbangan. Coba mari kita lihat siapa-siapa saja invited organization ini. Ini macam-macam, memang terdiri dari ada tiga. Sebenarnya ICAO di sini dibilang bahwa ICAO does not classify this as observers, karena ada suatu budaya dalam kita membicarakan organisasi-organisasi yang diundang ke dalam rapat-rapat ICAO. Kalau itu bukan merepresentasikan government, itu dianggap sebagai observer. Itu hanya istilahnya budaya aja, kita selalu mengatakan gitu. Padahal ICAO tidak pernah mengatakan bahwa mereka observer, mereka itu adalah invited organization, organisasi yang diundang karena mereka memiliki kepentingan di dalam dunia penerbangan untuk dikeluarkannya policy atau kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat penerbangan pada umumnya, gitu ya.
Nah ini office atau agen-agen daripada United Nations. ICAO itu adalah agensi daripada United Nations tersebut, oke, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mau saya terangkan adalah mengapa Ikatan Pilot Indonesia itu harus ada, itu adalah di sini. Non-governmental organization. Kita lihat, non-governmental organization ini adalah badan atau organisasi yang bukan didirikan oleh negara, ya, tetapi memiliki kepentingan terhadap penerbangan dan mereka biasanya diundang. Diundangnya itu bukan hanya sesekali-sesekali, gitu loh. Hampir setiap meeting daripada ICAO, terutama technical meeting, itu selalu mengundang 1, 2, 3, 4, 5 ya, banyak daripada organisasi-organisasi ini gitu. Bisa juga organisasi ini disebut namanya professional organization, profesi yang berkepentingan terhadap penerbangan. Mari kita ambil salah satunya. Di dalam non-governmental ini saya pengen memberitahukan mengenai Airline Pilot Association, International Federation of Airline Pilot Association. Disinilah kuncinya kenapa Ikatan Pilot Indonesia itu harus menjadi member daripada IFALPA. Karena IFALPA adalah satu-satunya organisasi profesi yang mengatasnamakan pilot di seluruh dunia, yang diundang oleh ICAO, diundang di dalam rapat ICAO, dan ditanyakan atau bisa mengeluarkan suara beneficial atau menguntungkan bagi penerbang-penerbang. Disinilah kuncinya gitu loh. Ya, ada IFALPA, ada juga IFALDA, International Federation of Airline Dispatcher, ya, untuk buat dispatcher. IFATCA, International Federation of Air Traffic Controllers. Jadi Air Traffic Controllers kalau di Indonesia seperti Airnav gitu, dia bisa menyuarakan apa keinginannya atau apa concern-concernnya daripada ATC itu lewat IFATCA. Di IFALPA ini websitenya, member association daripada IFALPA itu by region. Nah kalau kita regionnya kan di Asia Pasifik ya, di sekitar sini ya, Indonesia ya. Kita lihat bahwa yang merepresentasikan Indonesia adalah Ikatan Pilot Indonesia. Oke, disinilah tujuannya kita kenapa join dengan IFALPA dan kenapa kita harus menyuarakan suara kita di dalam ICAO. ICAO itu dibentuk, ya, IFALPA itu dibentuk, IP itu dibentuk, itu tujuannya benang merahnya itu selalu safety, teman-teman. Itu di dalam ICAO itu dikatakan Enhance Global Civil Aviation Safety. Nah, IFALPA memang motonya The Voice of Pilot, gitu, suara pilot, gitulah. Suara pilot mengenai safety di level ICAO meeting, gitu, ya. IP motonya Moving Forward. Kenapa? Kita harus maju di dalam kancah internasional untuk ikut menyuarakan suara pilot Indonesia melalui IFALPA sebagai suara pilot global. Di dalam meeting ICAO kita menyuarakan bahwa kita harus mengenhance global aviation safety. Apa yang menjadikan concernnya pilot disuarakan melalui itu. Jadi benang merahnya dari IP ke IFALPA ke ICAO dijadikan suatu persetujuan dan mengeluarkan suatu policy dan standar. Habis itu disebarkan ke 193 negara dan masing-masing negara ini mengeluarkan aturan dan kebijakan yang sudah disuarakan oleh pilot juga gitu loh. Kalau kita hanya sendirian kan seolah-olah kita tidak punya suara. Tetapi kalau kita memiliki organisasi sampai levelnya ICAO, suara kita itu bisa terdengar gitu loh. Terus hal-hal apa saja sih gitu? Apa untungnya saya bagi pilot saya bergabung dengan IP dan menyuarakan suara saya di IFALPA dan akhirnya menyuarakan suara saya juga di ICAO? Toh saya juga akan terbang-terbang aja, saya akan terima-terima aja. Kalau kita tidak mendirikan suatu organisasi seperti Ikatan Pilot Indonesia dan kita tidak bergabung dengan IFALPA dan kita tidak menyuarakan suara kita atau pendapat kita di ICAO, kalau kita tidak mendirikan organisasi mungkin nggak akan ada TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Nah kita sebagai pilot dengan adanya IP, dengan adanya IFALPA dan duduk di dalam ICAO, kita menyuarakan bahwa ini penting gitu loh. Jadi pabrik harus juga memasukkan sistem TCAS itu ke dalam pesawat-pesawat mereka sebelum dikirim. Dan masing-masing negara pun harus mengharuskan bahwa untuk terbang di negara saya, kamu harus memiliki sistem TCAS. Kalau sekarang itu ya di airline yang namanya Reduced Vertical Separation Minima, terbang di atas flight level 290 itu altimeter menjadi tidak akurat, kurang akurat beberapa tahun yang lalu. Nah makanya
kita sebagai pilot menyuarakan gitu zaman dulu bahwa untuk terbang di flight level 290 itu harus ada tambahan altimeter supaya kita bisa meng-compare. Terus autopilotnya harus bagus juga gitu. Terus harus ada altitude deviation alert. Itu harus ada juga. Jadi ketika kita cruising di flight level 350 terus pesawatnya itu secara sistem ada yang rusak, dia drifting dari flight level 350 itu harus ada suatu alert supaya pilot itu diambil perhatiannya oleh sistem tersebut gitu, namanya attention getter gitu kan. Bill terus ngeliat, oh ya ini ada suatu perubahan, berarti kita tidak bisa memaintain altitude itu, kita harus melakukan suatu contingency. Itu suara-suaranya pilot gitu yang di dalam situ. Ngomongin aviation yang paling menarik itu adalah kalau ke China, itu namanya Aviation China. China itu sampai sekarang ATC-nya akan mengeluarkan clearance dalam bentuk meter. Sedangkan mostly pesawat-pesawat Boeing, Airbus, ATR, Embraer, Bombardier, bahkan helikopter gitu, itu altimeter mereka kan dalam feet. Tapi China, ya, dia punya hak untuk mengeluarkan bahwa oke, kalau Anda terbang di negara saya, Anda harus memakai meter, gitu. Nah, kalau secara teknisnya meter dan feet itu perbedaannya memang 1 meter 3 feet gitu kira-kira gitu, 3,3 feet. Tapi di situ akan ada perbedaan ketika kita dikasih clearance dalam meter, ya, terus kita mesti mengconvert dalam ke feet gitu. Karena akhirnya yang terjadi adalah flight itu menjadi tidak safe. Makanya IFALPA menyuarakan di dalam ICAO, oke, saya akan mengatakan kepada pilot-pilot saya, kepada anggota-anggota IFALPA, ya, ketika mereka terbang ke Cina, walaupun diberikan clearance dalam meters, mereka harus mengconvert itu ke dalam feet gitu. Jadi meter berapa feet ya yang mereka taruh di dalam NCP-nya mereka adalah yang feet-nya gitu. Ya, itu menarik. Akhirnya semua pilot, Anda anggota IFALPA atau tidak, itu harus mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh IFALPA tersebut gitu. IFALPA mempunyai pengaruh yang sangat besar akhirnya bagi seluruh pilot di dunia ketika akan terbang di airspace China gitu. ACAO itu ada beberapa regional office, dan kalau Indonesia itu kita bergabung di regional office-nya Asia Pasifik yang letaknya pada saat ini sudah beberapa tahun belakangan ini ada di Bangkok ya, Asia Pacific Office itu. Salah satu meeting yang penting di regional Asia Pasifik ini adalah APRAS. Nah, di sini kita lihat Implementation Monitoring Tools untuk Safety Enhancements Initiative, RASG atau APRAS Safety Tools Compliance with Annex 6 mengenai requirement on GPWS. Jadi pengimplementasian GPWS di masing-masing operator di dalam pesawat ya, itu regulator atau masing-masing negara ini udah sampai mana ya, nah, gitu ya. Coba kita fokus di Indonesia nih. Awareness of Energy State Management Aspect of Flight Deck Automation, ngomongin mengenai Stabilized Approaches nih ya. Di Indonesia itu mengenai Unstabilized Approach baru sampai under review, belum ada guidance-nya. Kita sebagai IP ya bisa membantu regulator kita untuk membentuk suatu sistem supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan ini juga gitu. Karena disitulah organisasi itu dibutuhkan karena kita butuh kerjasama. TCAS 2 version 7.1 operator baru 75% saja. Nah, jadi kita sebagai pilot kita bisa melihat ini dan ketika duduk di rapat ICAO, rapat APRAS atau rapat safety group ini di dalam ICAO, itu kita bisa menanyakan, oke, sudah sampai mana TCAS 2 itu diimplementasikan di dunia. Kita mau menanyakan mengenai Indonesia bagaimana? Oh, operator di Indonesia baru 75% saja yang mengadop TCAS 2 version 7.1 gitu. Di IFALPA ini ya, jadi selain member association itu kalau kita lihat ada yang namanya standing committees gitu ya. Komite-komite ini kayak accident analysis prevention, aircraft design operation, helikopter, dangerous goods, security. Ini adalah komite-komite yang membuat kajian-kajian di level IFALPA.
Gitu. Nah, di level IP pun komitenya sama apa yang ada di IVALPA atau Ikatan Pilot Indonesia ini. Kita ingin selalu inline terhadap apa yang dilakukan oleh IVALPA supaya kita bisa bersuara di rapat-rapat ICAO. Itu bagi teman-teman yang ingin bergabung terhadap salah satu komite ini, kirim email saja ke feedback@ip.or.id ya, jelaskan siapa Anda, nanti dari tim kita akan mengarahkan kepada masing-masing komite yang ada di Ikatan Pilot Indonesia supaya kita bisa bekerja guys, kita bisa lebih fokus mengkaji suatu subjek, dan kami semua butuh bantuan daripada anggota Ikatan Pilot Indonesia. Ya itulah teman-teman, sedikit kajian umum mengenai betapa pentingnya pilot itu mendirikan organisasi dan mulai berkumpul mendiskusikan hal-hal yang ada hubungannya dengan safety, ada hubungannya dengan teknis terbang, ya untuk disuarakan di meeting-meeting ICAO supaya bisa mempengaruhi pembikin kebijakan di negara-negara yang menjadi anggota dari ICAO, dari Ikatan Pilot Indonesia menjadi anggota IVALPA, terus duduk di dalam rapat-rapat ICAO tersebut. Itu teman-teman, semoga berguna bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Ikatan Pilot Indonesia. Mari bergabung, kami menerima anggota dari asosiasi-asosiasi perusahaan dan juga member individu. Jadi bagi yang bergabung, bergabunglah. Terima kasih. Salam penerbangan IP Moving Forward. Ikatan Pilot Indonesia, Moving Forward.